pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai SEA atau Search Engine Advertising. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan yang materinya ada SEO, ini udah sempat dibahas sekilas. Next. Jadi, SEA dan SEO ini adalah bagian dari SEM. SEM itu singkatan dari Search Engine Marketing. Nah, yang tujuan utama SEM ini adalah mengoptimalkan suatu website. Nah, dari SEM ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu SEO dan SEA. Nah, pertama ini ada SEO atau Search Engine Optimization. Nah, ini SEO ini udah kita bahas di materi 8, dan secara singkatnya definisinya adalah usaha untuk mengoptimalisasi website di mesin pencari agar mendapatkan peringkat yang lebih baik di hasil pencarian. Nah, selanjutnya ada SEA atau Search Engine Advertising. Dan ini tuh biasanya dikenal sebagai iklan pencarian online yang memungkinkan kita untuk memasang iklan berbayar dan langsung menampilkan di halaman mesin pencari seperti contohnya Google, Yahoo, Bing, dan lainnya. Nah, jadi dari SEO dan SEA ini bisa dilihat tujuan utamanya itu adalah mengoptimalkan website agar muncul di bagian atas mesin pencari. Next. Nah, di sini ada sebuah gambar. Teman-teman bisa lihat kalau misal kita menggunakan search engine advertising, maka jika diketik kata kunci tertentu di mesin pencari, nanti website kita itu bisa paling atas. Nah, di sini tuh contohnya dengan ada tulisan ad. Nah, ini tuh tulisan ad ini adalah yang termasuk search engine advertising. Nah, kalau yang di bawah SEA adalah SEO. Jadi kalau misalnya website kita sudah optimal tapi kita tidak menggunakan SEA, maka hasilnya itu akan di bawah website-website yang memakai SEA. Nah, di slide ini ada definisi singkat dari Search Engine Advertising atau SEA. Jadi SEA ini adalah cabang pemasaran online, iklan berupa teks atau gambar dipasang di mesin pencari seperti Google atau Bing. Iklan ini kemudian muncul secara mencolok di SERP. Nah, jadi intinya adalah SEA ini membantu kita agar posisi website kita tuh bisa berada paling atas di mesin pencari dengan kata kunci tertentu. Nah, di sini ada kata-kata iklan. Nah, biasanya kalau misalnya ada kata iklan, maka ini melibatkan pembayaran atau biaya. Maka dari itu, jika teman-teman mau menggunakan SEA, teman-teman harus bayar ke mesin pencari seperti Google. Next. Mengapa sih SEA itu penting? SEA ini penting jika teman-teman punya website bisnis, karena dengan SEA yang pertama kita bisa meningkatkan traffic ke situs kita. Nah, maksudnya di sini adalah meningkatkan aktivitas pengunjung di website yang kita miliki. Kemudian bisa menargetkan calon konsumen yang tepat. Nah, jadi dengan SEA kita bisa mendapatkan konsumen yang emang lagi membutuhkan bisnis kita. Selanjutnya, kelebihan SEA juga adalah memperbesar target area perdagangan. Nah, karena dengan SEA, maka pengguna internet akan sering menemukan website kita dan akan lebih banyak orang juga yang mengunjungi website kita. Lalu yang keempat, dengan SEA juga bisa membantu kita menemukan konsumen baru. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, dengan menggunakan SEA, maka pengguna internet itu kan akan sering menemukan website kita dan akan lebih banyak orang juga mengunjungi website kita. Nah, maka dari itu, konsumen-konsumen baru juga akan bermunculan. Nah, yang kelima, ada meningkatkan pendapatan. Nah, karena kita akan mendapatkan konsumen baru dan sudah menargetkan calon konsumen yang tepat, maka pasti pendapatan bisnis juga kita akan meningkat. Keenam, kita bisa memperluas target konsumen. Nah, ini hampir mirip dengan memperbesar target area perdagangan. Kalau target area perdagangan, kita bisa memperluas jangkauan dari segi wilayah. Kalau memperluas target konsumen, kita bisa memperluas tipe-tipe konsumen yang seperti apa.
apa yang bisa cocok dengan bisnis kita. Dan yang terakhir, kita bisa lebih efektif dalam biaya. Nah, walaupun kita mengeluarkan uang untuk menggunakan SEA, tapi ini sepadan dengan keuntungan yang kita dapat. Dan kita juga tidak mengeluarkan uang dengan cuma-cuma, karena dengan SEA ini akan sangat membantu website bisnis kita. Di slide ini ada tipe-tipe ads atau tipe-tipe iklan. Pertama ada search ads. Search ads ini adalah salah satunya adalah SEA. Karena dengan menggunakan search ads, maka dengan kata kunci tertentu nanti website kita di hasil pencarian bisa paling atas. Sama halnya seperti kita menggunakan search engine advertising. Kedua ada display ads. Nah, display ads ini akan ada jika misalnya teman-teman masuk website orang lain dan menemukan sebuah iklan di dalam website tersebut. Ketiga ada video ads. Video ads ini biasanya akan muncul jika teman-teman sedang menggunakan YouTube. Nah, biasanya itu di awal atau di tengah-tengah video itu akan ada muncul iklan berupa video. Nah, keempat ada universal ads. Iklan ini biasanya muncul saat kita menggunakan suatu aplikasi. Nah, kadang kita sedang menggunakan aplikasi tertentu, itu biasanya suka muncul iklan-iklan dari produk lain. Dan di sini biasanya aplikasi dalam handphone yang muncul iklan ketika kita membuka aplikasi tersebut. Kelima ada shopping ads. Shopping ads ini juga termasuk SEA, sama seperti search ads. Cuman bedanya ini berbentuk katalog, sama seperti yang di gambar slide 3. Kalau teman-teman masih ingat tadi, di situ juga ada katalog-katalog yang ada tulisan ad-nya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanai. Silakan. Dengan SEA. Nah, sekarang ini tuh ada klasifikasi SEA. Jadi SEA itu dibagi dua. Ada yang berdasarkan dengan keyword, jadi dengan kata kuncinya yang di Google Search itu, ada dengan yang di konten, ya. Jadi di sini dibagi dua dulu. Nah, yang pertama nih, kalau dari keyword sendiri, contohnya itu ada Google AdWords. Nah, itu tuh AdWords ya. Jadi kata AdWords itu diambil dari si keywordnya gitu. Jadi kalian misalkan cari sepatu, nah makanan, minuman, itu yang ads-nya, yang di ads-nya itu gitu ya. Kalau misalkan kalian jualan odading, nah odadingnya ini ads ya. Oke. Ini tuh dengan bayar tuh kalian bayar ke, kalau misalnya di sini Google, berarti kalian tuh membayarnya dengan kata kunci itu, kalian pasang iklan kalian gitu ya. Sama seperti SEO mengoptimalkan kata kunci itu, tapi kalau ini dia langsung otomatis menjamin dia teratas gitu. Oke. Nah, kalau yang konten, nah ini biasanya dibuat dari partner website-nya perusahaan itu. Jadi misalkan ada Google, ada Yandex, ada Yahoo. Nah, biasanya ada dari sananya, dari partner website-nya gitu. Search engine-nya akan nunjukin di mana kita akan bayar ads-nya juga gitu ya. Kalau misalnya kita ke Google, yang nanti ada di Google, by Google biasanya gitu, power by Google kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tuh dibagi dua aja, tapi bukan secara bukan secara detail ya, tapi secara keyword dan konten itu. Oke. Kita next. Nah, ini yang penting dari note. Ini ada tentang fakta tentang SEA yang penting ya. SEA itu selalu identik dengan kata berbayar, karena kita mengiklankan itu biasanya berbayar. Ya, nggak ada yang gratis kalau bayar. Kalau misalkan kita mau dengan cara mengiklankan gitu. Sekalipun kalian mau iklannya manual pun, kalian bikin pamflet, kalian bikin desain ya, itu kan harus bayar kan. Kalian bayar waktu, bayar perintannya kayak gitu ya. Nggak seperti SEO yang kalian bisa optimalkan lewat kata-kata gitu. Yang kedua, pembayaran jasa SEA ini, jadi dia bayarnya tuh bayar ke kamu mau
pakai jasa SEA ini kamu kemana? Entah ke Google, entah ke Yahoo, ke Naver misalkan. Nah kayak gitu itu bayar kemana? Nah kalau misalnya ke Google, maka kalau misalnya kamu cari misalkan kamu bayar ke Google dengan misalkan kata kunci kamu Piyama, tapi ke Google aja, sedangkan ke Yahoo enggak. Artinya nanti ketika di Yahoo dicari gak akan pernah muncul kamu gitu, tapi yang di Google nanti ada. Karena inget ya waktu pas kemarin udah belajar, dia beda database juga algoritmanya, inget ya. Jadi beda database, bayar beda-beda jadinya ya, nggak bisa sama. Nah, yang ketiga, SEA akan masih memastikan hasil pencarian teratas ya, bahkan di atas SEO gitu. Kalau kalian tadi lihat di yang bahasa sebelumnya ya, di slide ini, nah ad-nya selalu di atas ya, bawahnya baru SEO. Nggak pernah dia ada di bawah si SEA-nya gitu. Oke. Ini sampai mana ya? Oke, sampai sini ya tadi. Jadi dia akan selalu memastikan dia paling atas. Gitu. Oke, ini tiga penting ya tentang SEA itu ya. Ini nggak fakta yang penting. Oke, kita next. Nah ini ada Google Ads. Google Ads itu apa sih? Google Ads itu program periklanan online tapi dari Google. Namanya juga dari Google ya, Google Ads ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat iklan tapi di Google nih, Google punya program yang namanya Google Ads. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena sejauh ini orang-orang banyak banget yang pakai, terutama mungkin yang YouTuber banyak banget pasti ya AdSense ngomonginnya banyak banget gitu. Yang ditawarkan dari Google tuh menarik banget. Jadi agak fair lah mungkin dibilangnya, agak fair. Makanya banyak orang pakai dan Google pun merupakan salah satu yang terbesar saat ini kan ya search engine-nya. Nah, manfaatnya apa sih? Pertama, scalability, bisa diatur ya skalanya ya, bisa di skalasi bahwa oh ternyata di perhitungannya kita ini untung berapa, kita ini rugi berapa, oh ini ternyata lebih bagus kayak gini. Itu manfaat pertama. Yang kedua, more conversion. Nah ini dia conversion rate ya, konversi lebih banyak. Bisa juga Google dengan cara dia terkadang bisa memaksa untuk kita harus mengklik gitu. Contohnya, atau harus memaksa melihat. Contohnya di video ads di YouTube ya, kita dipaksa untuk nonton. Biasanya ada yang videonya nggak bisa di skip, bahkan skipnya harusnya 7 detik, harus 5 detik baru bisa skip. Nah itu kan kita harus dipaksa nonton ya, maka dia akan banyak konversi secara otomatis. Yang ketiga ada measurability. Jadi kita di Google Ads kita bisa ngukur juga. Oh, dia mengukur bahwa berapa banyak orang yang masuk gitu, yang masuk ke dalam si website itu berapa banyak ya. Ini bisa diukur. Yang keempat, ada unlimited optimization. Jadi ini optimasi yang nggak terbatas. Kenapa nggak terbatas? Kalau teman-teman misalkan optimasi, dia masuknya di yang teratas. Tapi saat ini, kalau kalian pakai Google Ads, itu kan munculnya di mana-mana ya, bisa di video ads di YouTube, bisa masuk di tadi ada search ads ya, display ads, banyak gitu. Dan itu optimasi yang semua begitu ya, nggak cuma satu tempat tapi semuanya. Ada bulk manajemen paket. Nah ini bisa juga dipakai beberapa campaign, bisa campaign nanti email atau mail campaign. Ada banyak campaign yang lainnya ya. Ada campaign, sebenarnya campaign itu ada juga kayak apa namanya tuh, referral campaign kayak gitu juga ada ya, bisa. Jadi kita bisa paketkan gitu. Oke, nah ini manfaatnya secara teori ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak yang lain manfaatnya. Oke. Nah ini periklanan di dalam Google ada dua saran baginya. Kalau tadi secara keyword dan konten, kalau ini ada lagi, ini dalam si Google Ads sendiri. Nah di dalam Google ada dua, mungkin udah pernah disinggung dari lama ya. Ada Google AdWords sama Google AdSense. Yang mungkin lebih sering didengar ya AdSense ya. Tapi yang di sini yang Google AdWords itu yang pertama itu untuk advertiser, untuk kalian yang mengiklankan ya, itu AdWords. Kita harus membayar sejumlah uang, beberapa tagihannya atas interaksi. Kalau di sini interaksinya klik ya biasanya pada search engine. Jadi kalau misalnya ada orang nyari, misalkan aku jualnya sepatu,
banyak yang nyari sepatu ya, sepatu misal ada 5 orang yang klik, nah nanti ada satuannya berapa pay per kliknya, PPC-nya misalkan satu kali klik misalkan 500, nah mungkin berarti kita harus bayar 500-nya atau satuannya apa bisa diatur kayak gitu ya, kita bayar atas apa yang diklik. Nah ini misalkan keywords gitu. Oke. Nah yang kedua ada Google AdSense. Ini untuk web publisher. Jadi untuk kalian-kalian yang menciptakan, yang membuat sebuah misalkan WordPress. Nah ini tuh kalian bikin si itu yang tadi mungkin waktu itu dulu pernah disinggung ya, bahwa kalian juga bisa mendapatkan uang atau pendapatan dari kalian mungkin udah kenal AdSense ya. AdSense-nya gimana? Misalkan kalian membuka diri untuk iklan, nah seperti itu jadinya. Di sini kan kalian buka space untuk iklan itu. Nah, setiap iklan yang diklik itu kalian akan mendapatkan bayaran. Ya, jadi si Google AdSense ini memberikan pendapatan periklanan pada setiap halaman, atau misalkan ada satu buah kolom yang kita miliki. Kalau misalnya diklik misalkan, nanti ada bayarannya. Nah ini namanya cost per click. Ya, kebalikannya dari tadi pay per click ya. Sama aja sebetulnya, itu bahasanya sama aja, tapi dari sudut pandangnya dari Malang, berdasarkan berapa klik yang didapatkan, ya. Ya makanya ini berdasarkan berapa yang diklik. Oke. Ini advertising di Google sampai saat ini dua-dua ini yang ya sangat apa ya, banyak orang pakai juga mungkin ya, jadinya AdWords, AdSense itu yang membuat sebuah usaha bisa maju. Oke, kita lanjut. Nah ini harga periklanan nggak banyak banget, tapi ini yang secara general. Ada cost per action, yaitu bayarannya harus kita bayar dari setiap aksi yang dibuat. Misalkan aksinya ngeklik juga termasuk ya. Ngeklik itu aksi yang dikonversi, ingat ya, waktu itu ada aksi actionnya, pokoknya ada apapun action itu. Nah ini ada bayarannya gitu. Bayarannya harus dibayar per aksi yang dibuat. Misalkan misalkan dia ngekliknya misalkan ngekliknya ada ini itu subscribe, dia sign up. Nah seperti itu ada bayar. Bisa juga dari bisa juga yang tercipta ya. Yang ketiga ada CPL. CPL itu cost per lead. Nah ingat AIDA ya, AIDA. Dalam AIDA itu sebetulnya lead generation ya sebetulnya, tapi kita nggak masuk karena itu terlalu dalam banget. Dalam lead ini tuh intinya gini, kalau ada customer yang bisa sign up, karena dari AIDA kan mulai dari awareness ya, lalu ada interest, ada desire, nanti dia ada ke actionnya. Nah di action yang terakhir itu ketika dia berhasil sign up, dia berhasil menahan dirinya pada kita gitu. Misalkan kita buka bahwa ayo kita misalkan biasanya kan ada follow Instagram kita, action terakhirnya ya, dia udah kena nih sama promo dari kita, kualitas barang kita, dari menariknya produk kita. Nah terus dia follow, nah ini nih cost per lead jadinya. Jadi per customer yang berhasil mendaftar ke kita itu akan nanti ada bayarannya, ada harganya gitu ya, itu cost per lead ya. Jadi ini lead itu erat hubungannya dengan AIDA. Oke, keempat ada cost per mile. Loh, ini ada cost per mile. Cost per mile itu biasanya atau cost per 1000 impression ya. Kalian yang pakai Instagram, kalian di Instagram jadi bisnis supaya bisa lihat siapa aja yang lihat, berapa banyak orang yang next, berapa banyak orang yang tap stikernya ya, pasti tahu kenalan dengan kata impression ya. Jadi
entah view-nya, entah impression-nya, entah berapa kali dilihat. Nah, ini tuh kalian nanti akan membayar atau kalian bayar dari per 1000 gitu. Biasanya per 1000 biasanya gitu, ya. Jadi ketika udah 1000 nih, nanti kalian harus bayar atau kalian dapat bayaran. Gitu. Oke, ada cost per ya. Jadi per order yang ada yang tercip gitu, aku beli headset dari kalian. Terakhir ada cost per sale ya. Ini CPM, CPO, ada CPS. Nah, cost per sale. Nah, ini tuh sebenarnya cost per sale itu perhitungan aja, perhitungan penjualan yang terjadi itu dari hasil yang periklanan semua itu. Nanti totalnya semua berapa, dibagi kalian keluarnya berapa. Nah, itu ada jadinya cost per sale gitu. Jadi nanti dikalkulasi sebagai biaya penjualan gitu. Ini bisa kalian biasanya menyediakan ya, maksudnya ini jasa, jadinya jasa kok. Kalian mau dihitung cost per sale-nya juga gitu, karena cost per sale itu ya kalian harus hitung semuanya, kayak total kalian income-nya berapa per kalian menghabiskan berapa, seperti itulah sederhananya. Tapi kan nggak sederhana itu ya, jadi ada perhitungannya tuh. Jadi dia ada 6 hal perikanan yang nggak general, maksudnya general, tapi ini yang ada di masyarakat. Mungkin banyak lagi, ada cost per yang lain-lain ada mungkin ya, tapi ini yang cukup untuk kita pelajari. Oke, next. Oh, udah beres tanya ya? Oke, sudah beres teman-teman ya. Udah beres. Oke, ini kita udah slide terakhir teman-teman. Nah, aku mau bahas di sini ya. Tipe-tipe. Lagi teman-teman yang di search ads, ini search ads itu yang search ads itu berarti yang di sini nih, search ad nih ya, ada A, D, ada tulisan AD di sini ya, ada AD itu search ad ya. Lalu yang di atas sini katalog. Tadi keputus ya, maaf ya. Tadi ada kayak iklan gitu di pinggir kanan, di kiri gitu. Kalau user up ads yaitu biasanya kalau kalian pakai Android ya, biasanya kalau install kalau bisa apa, kalau pakai merek yang Xiaomi ya, nah itu biasanya muncul ya iklannya kayak gitu, itu user up ads ya gitu. Kalau kalian main game gratis biasanya ada juga ya. Oke. Nah, yaitu tadi tipe-tipe ads seperti itu. Oke. Sampai saat ini ada yang mau nanya dulu nggak, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, Julian, kenapa mau nanya apa? Silakan. Kamu mau tanya Kak, biasanya kan di browser kita tuh ada itu ya, ada namanya itu extension. Kalau kita klik yang ad blocker berarti iklannya hilang dong Kak. Gak ada iklan berarti. Nah, inilah yang oke, jadi gimana gitu pertanyaannya? Ya Kak. Oke ya. Sip. Oke. Nah, ya betul. Jadi mungkin teman-teman merasa resah ya begitu. Banyak orang juga resah ketika begitu nyari, ada ad banyak banget, ada ad gini kayak apalagi misalkan teman-teman, kalau aku sendiri nyarinya streaming bola gitu, streaming nonton bola, lalu streaming nonton basket ya kayak gitu ya. Badminton pun bahkan nyari streamingannya kayak gitu. Nah, itu kadang ada ad-nya banyak banget ya. Wah gitu. Apalagi misalnya aku nyari game yang di crack gitu loh. Nah, kayaknya ads-nya banyak banget ya, kayak tiap kali ini masuk ads, banyak banget.
karena orang banyak ngerasa seperti itu, maka ada extension ad blocker ya, atau mungkin nggak se-extension aja tapi ada dari antivirus, biasanya banner ads gitu di blok. Nah, inilah yang menjadi musuh utama daripada SEA ini sebetulnya ya. Sebetulnya musuh utama SEA itu adalah yaitu ad blocker gitu. Nah, tapi coba kita lihat dari saat ini, satu dunia ini, seberapa banyak orang yang pakai ad blocker gitu. Mungkin untuk kayak Julian yang di sini yang lebih sudah explore teknologi lebih banyak, sudah mahir dengan teknologi yang ada, mungkin mengetahui tentang ad blocker. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain yang masih belum banyak explore di teknologi, mungkin belum tahu tentang hal ini. Jadi mungkin ini juga nggak banyak banget yang pakai ad blocker gitu. Tapi biasanya gini, ketika website itu kadang suka ada, kalau contohnya aku pas lagi nonton nyari streaming bola, begitu aku buka di streamnya tuh bilang bahwa tolong disable dulu, matikan dulu ad blockernya supaya bisa nonton. Nah, terkadang siasatnya seperti itu. Jadi kalau nanti kedetek misalkan ada ad blocker, kita nggak akan loading, tidak akan memberikan hal itu gitu. Itu satu siasatnya kalau misalkan cara menyiasati ad blocker gitu ya. Jadi gitu Julian, memang betul jadi musuh utama, tapi nggak tapi SEA ini banyak caranya. Buktinya kalau ada ad blocker juga di YouTube tetap aja videonya muncul ya gitu. Aku pun yang pakai YouTube selalu muncul iklan gitu, tetap aja muncul gitu. Nggak bisa bagaimanapun caranya nggak bisa gitu. Sekalipun Google yang open source yang extension bisa kita upload kayak gitu, banyak dari luar extensionnya, tapi Google punya algoritma sendiri, punya cara sendiri untuk bagaimana cara ngatasinnya gitu. Oke. Yang tadinya iklannya bisa hilang, bisa cuma di skip dalam 3 detik, sekarang jadi 5 detik, bahkan ada yang iklan harus 2 menit harus nonton. Mau di skip, mau di refresh, tetap harus nonton iklannya. Jadi Google punya cara sendiri untuk seperti itu. Kebayang? Julian, mau nanya lagi nggak? Kebayang, Kak. Mau nanya lagi teman-teman? Oh ya, kamu mau tanya lagi, Ada yang Kak? mau bertanya teman-teman? Kalau misalkan Kalau nggak bertanya, search engine kayak kita kuis nih. Google Oke, atau mau nanya Bing juga. itu kan itu ya dapat uang dari iklan. Tapi kalau misalnya browser dapat uang dari mana, Kak? Browser kayak Google Ads, Oke. Microsoft Ads, terus kemudian yang Chrome gitu, Kak. Oke, pertanyaan menarik. Kalau misalkan search engine bisa dapat penghasilan dari mana? Nah, oke. Mungkin ini juga sedikit menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya tentang Google tuh dapat pendapatan dari mana ya? Semuanya gratis, bahkan dia berjualan iklan. Oke. Kalau misalkan browser dari mana? Nah, browser dari mana ya? Kira-kira. Browser juga terkadang ada iklannya teman-teman ya. Terkadang ada iklannya juga. Dan oke, contohlah kalau Microsoft Edge mungkin dia ya nggak perlu penghasilan ya, dari Microsoft Windows-nya juga udah banyak gitu, dan setiap kali Microsoft Windows diinstal ada Microsoft Edge ya. Tapi misalkan kayak contohnya dari Mozilla Firefox, dia kan nggak punya search engine ya, nggak ada ya. Kalau Google punya Google Chrome, kalau Microsoft Bing punya Microsoft Edge kayak gitu. Kalau misalkan ini gimana? Oke, kalau teman-teman pernah install, aku sendiri ya, aku sendiri cerita bahwa aku pernah install satu aplikasi untuk cleaner di komputer aku. Dia dipaketin ada install, ada centang. Jadi kalau install tuh biasanya kita harus baca dulu apa ketentuannya. Halo. Jangan semuanya centang-centang ya, jangan. Tapi kalau sesuai install, aku baca dia ada centang install package
Mozilla Firefox. Secara langsung install di aku Mozilla-nya. Setiap kali install terjadi, artinya dia udah kerjasama sama perusahaan cleaner ini, Mozilla itu. Nah, dari kerjasama inilah ya browser itu punya penghasilan. Oke, maaf, ini saya putus-putus. Aku off cam ya, teman-teman ya. Makasih Julian. Suara aku sudah jelas. Jelas Kak. Oke, jelas, thank you. Ya, jadi kalau browser itu ya tadi ya, kalau maaf yang tadi keputus, aku pernah install cleaner di device aku. Dia ada di dalam proses instalannya ada satu step, dia ada tulisan centang kecil, tulisannya yes, I want to install package Mozilla Firefox. Nah, kalau itu terjadi, aku install, artinya di dalam instalan si cleaner itu udah ada Mozilla-nya toh. Nah, ini artinya Mozilla sama cleaner-nya udah kerjasama gitu. Dia udah ada kerjasama untuk bukan di sini. Oke, di sini mungkin kelihatan seperti Mozilla bonceng Kak. Soalnya apa? Kayak contohnya kalau misalkan aku punya usaha gede, ada teman aku ikutan, kayaknya aku yang gedenya. Nah, tapi ini bisa kebalik teman-teman. Jadi tergantung dari perjanjiannya seperti apa ya. Tapi biasanya pendapatan dari situ Mozilla itu. Browser nggak cuma satu yang terkenal, tapi banyak kok, kayak Mozilla, Opera, kayak ada Opera ya. Terus ada browser. Kalau Safari mungkin dari ini ya, iOS ya, dia semua pakai Safari. Apa ya browser? Chromium itu browser juga, tapi dia open source gitu. Open source tuh semua orang bisa pakai. Ya, jadi ada banyak sebetulnya browser ya, ada banyak gitu. Kira-kira dari situ pendapatan dari browser yang ada. Kira-kira itu ya, Julian. Bayangkah? Halo. Kebayang Kak. Ya, nah, dan juga dia juga pasti udah ada kerja samanya sama yang lain ya. Gak cuman ini ya, dari sama Google, bisa kan sama Naver mungkin dari Korea, atau dari Baidu dari Cina gitu. Pasti ada sesuatu, mereka makanya sama masih ada gitu produknya mereka. Oke. Ada yang mana lagi teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, kita kuis ya teman-teman ya. Kita akan pakai Kahoot. Ini kuis ini aja teman-teman, pemahaman apa ya? Pemahamannya dari hari ini kita belajar tentang SEA. Oke, aku stop share dulu ya.